Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore ya di saya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini hari Sabtu saya belum bisa hadir lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Yang pertama adalah saya juga dalam keadaan nggak enak badan, sakit, dan kemudian ada acara di kampus di mana harus dihadiri. Kalau tidak dihadiri, saya dipanggil oleh rektorat dan yayasan seperti itu ya. Oke, mohon maaf. Eh, kita akan menghadapi UAS nanti di tanggal 13 ya, seperti itu. Nah, karena Kotlin ini termasuk susah, jadi yang saya nilai dari UAS itu adalah tugas yang kemarin ya, tugas yang kemarin saya share dan praktikum eh, pada pertemuan hari ini seperti itu. Di mana nanti insya Allah tanggal 30 dan 6 jika tidak berhalangan bagi yang sudah selesai bisa mengumpulkan, bagi yang belum selesai nanti saya tunggu sampai di tanggal 13 atau mungkin ada yang mau bertanya-tanya di tanggal 30 dan 6 juga boleh. Jadi nanti eh, suara terbanyak ya bagaimana nanti keadaannya sampai tanggal 30. Kalau masih membutuhkan waktu lagi, ya nanti saya tunggu sampai tanggal 6 seperti itu. Nah, lab juga bisa dipinjam ya. Jadi pada minggu tenang juga bisa dipinjam. Oke. Pada kali ini adalah tahap yang terakhir adalah lagi-lagi kita harus sudah bisa membuat CRUD, create, read, update, dan delete ya. Nah, tidak seperti biasanya kita belajar dengan MySQL, tetapi kalau di Android Studio itu sangat beda ya. Alternatifnya kita pakai SQLite atau bawaan juga database dari Android itu adalah Room, seperti itu, Room database. Jadi beda, seperti itu. Oke. Eh, Pertama-tama adalah seperti biasa, nanti saya sudah buatkan modul PDF-nya. Di situ nanti ada coding-codingnya ya. Saya SSN-kan codingnya sehingga di sini adalah saya menjelaskan secara singkat saja apa yang harus dibuat seperti itu. Oke. Nah, yang pertama adalah pastikan saat kalian menjalankan atau membuka lembaran baru ya. eh, Biasanya kan compile SDK dan target SDK-nya diganti ya 3434 lalu di running Hello World jalan seperti itu. Itu tahap pertama. Nah, tahap yang kedua adalah tambahkan dependensinya seperti ini. Nah, ini ditambahkan saja. Nah, ini sudah saya cantumkan juga di PDF dan kemudian di sini Kotlin di sini ada satu baris di baris keempat ini ditambahkan ya. Jadi di build Gradle itu hanya ini di line 4 sama di dependencies. Dependencies itu yang implementation ini ya, hanya tiga. Jangan sampai tipu, jadi nanti kalau ada coding yang salah, otomatis kalian juga diperingatkan seperti itu. Oke. Nah, ini bagian dari sesi pertama, permulaan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita tutup aja di sini Gradle-nya, kita lupakan Gradle, dan kemudian tidak seperti biasanya, karena kita sudah di tahap yang lebih dalam lagi, kita ada yang namanya adapter sama data seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita membuat adapter seperti ini ya? Nah, jadi kita buat folder adapter gitu ya. Nah, kita buat aja dulu, kemudian kita bisa new, kemudian kita pilih yang package ini. Nah, kasih nama misalnya adapter gitu ya. Adapter misalnya adapter 2. Adapter 2. Udah jadi ya adapter 2. Nah, ternyata di dalam adapter ini ada user adapter. Oke. Nah, adapter 2. Kemudian di adapter 2 ini kita bikin yang namanya kelas, yaitu untuk mendapatkan user adapter. Oke, kita sampai sini lalu kita langsung buat aja. Yuk, kemudian kita akan membuat Kotlin class. Ya, Kotlin class atau iya Kotlin class nih. Di sini kita misalnya akan membuat di situ user adapter, misalnya user adapter 2. Oke. Nah, jadi seperti ini membuatnya. Oke. Nah, bagaimana untuk data sama aja ya. Jadi membuat juga sama. Ini saya delete dulu aja. Kemudian ini juga saya delete. Oke. Nah, kemudian kita membuat data. Nah, di dalam data ini kan ada dua folder ya. Nah, ada dua package. Berarti kita saat membuatnya itu harus di data.
datanya dibuat dulu, caranya buatnya dari sini. Nah, kalau ada di dalam data, berarti buatnya di sini. Berarti tinggal kita bikin package aja, misalnya Daud 2. Nah, jadi ya seperti ini. Kemudian di Daud 2 itu ada yang namanya eh, di sini ada yang namanya user DAO. Nah, user DAO ini kita juga buat dengan Kotlin class gitu ya. Kotlin class user DAO. Oke, kita buat yang interface ya, sorry interface. Jadi pilih yang interface bukan yang kelas ya. Untuk di DAO kita pilih misalnya user DAO. Jadi kalau agak lupa, sesuaikan saja mana ikon yang tepat gitu ya. User DAO 2 misalnya seperti itu. Saya buat di sini, nah di sini ada 2. Oke, saya hapus aja dulu. Oke, kemudian di entity juga kita ada yang namanya user. Ini sama seperti di adapter tadi. Jadi DAO dan entity itu ada membuatnya adalah di sini. Di package, di new, di package, di sini kemudian dia pasti ada data, kemudian ada DAO. Nanti bikin lagi ada data titik entity seperti itu. Oke. Itu adalah data dan entity. Kemudian di sini ada database, app database. App database ini letaknya di mana? Berarti ada di dalam data. Jadi kita bisa membuat Kotlin class, kemudian kita buat aja yang kelas ini ya, yang kelas, kemudian app database. App database 2 di sana. Nah, ini udah jadi ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, nah udah ada di sini. Kemudian seperti biasa kalau kita membuat project baru yang keluar adalah main activity. Pasangannya adalah eh, main activity ya di sini. Nah, kemudian kita tinggal membuat editor activity. Nah, kita buat editor activity, otomatis akan muncul activity editor. Nah, kemudian kita butuh satu lagi yang namanya untuk row user ini. Berarti kita tinggal buat aja layout ini, gitu ya. Layout ini kita mau ngomongin apa, misalnya row user, gitu ya. Row user 2 misalnya. Nah, kayak gini, kita tinggal oke aja. Ya. Kita tinggal oke, dia akan jadi di sini. Saya hapus saja dulu. Oke. Jadi ada posisi di sini. Oke. Nah, kemudian saya jelaskan dulu tentang tatanan proyeknya, apa yang harus dibuat. Kita sudah ke layout, sudah ke editor dan activity. Untuk codingnya sudah ada di modul, jadi nanti bisa disesuaikan ya. Nah, kita butuh yang namanya baseline at 24 ini, caranya di drawable, kita tinggal aja new misalnya, sorry, di drawable ini kita panggil refactor. Nah, refactor kita panggil yang namanya vector asset refactor. Nah, ini ya. Oke, saya ulang di drawable di klik kanan, kemudian kita panggil yang namanya vector asset. Nah, di sini caranya bagaimana untuk memilih ini? Kita tinggal klik aja di sini ya. Eh, Biasanya nanti kalau kita di klik itu nanti akan keluar ya. Kalau misalnya itu kita nyarinya di, nah ini tombol. Nanti kalau kalian baru, oke, ini saya ubah-ubah. Oke, kita panggil eh, pertama adalah vektor aset ya. Ini kan karena saya sudah membuat ya. Ini mungkin saya akan membuat lagi satu. Nah, ini ada tanda add ini. Mungkin ada di bawah ya. Jadi atau kita searching aja add gini. Nah, nanti kita akan ketemu add. Nah, yang ini ya. Nanti kita ambil aja. Nah, nanti dia akan menjadi namanya baseline add 24. Nggak saya save lagi ya karena saya sudah punya. Nah, di sini. Oke, ini di drawable. Kemudian drawable hanya itu, layout hanya itu. Kemudian di value ini ada colors. Samakan saja hanya black and white. Kemudian
kita di string ini kita pakai nama ini ya. Resource ini array, item option, ubah, hapus, batal. Nah, ini string array. Kita nanti butuhnya mungkin ketiknya ini aja, string array. Ya, oke. Nah, sudah ya, dari sini kita sudah oke. Sudah bisa di coding. Oke. Nah, kemudian saya akan jelaskan dulu ke layoutnya. Nah, kalau yang row user, itu layoutnya hanya seperti ini saja. Ya, saat kita split, dia nanti ada sekitar 22, nggak perlu di screenshot. Di sini saya nanti kirimkan PDF-nya. Kemudian di sini ada activity min. Jadi kalian buat row user dulu nggak apa-apa. Nah, activity min ini di sini kira-kira ada 27. Diingat-ingat relatif ya. Samakan codingnya dengan saya. Kemudian dengan letak jari line-line-nya juga. Jadi nanti kalau error kita gampang ya. Errornya ada di mana kita gampang. Oke. Nah, otomatis jalannya itu dia seperti ini desainnya. Nah, ini di activity main. Kemudian di activity editor kita punya model seperti ini ya. Kira-kira nanti dia yang tadi relatif, yang ini kita pakai linear layout. Nah, kira-kira nanti di sini ada 50 baris ya. Ada 50 baris jadi modelnya seperti ini. Oke, ini dari desain. Nah, kemudian di main activity ini memang agak panjang ya, seperti biasanya. Yang pertama-tama yang perlu kita eh, sesuaikan adalah nanti pastikan impor-impornya juga keluar semua. Biasanya kalian akan merah ya. Beberapa misalnya kalau kalian recycle view gitu ya. Nah, ini kan dia suatu impor ya atau suatu function. Jadi nanti saat kalian ngetik ini dia akan nampil di sini, akan menambahkan seperti itu. Ada user adapter dan segala macam ya. Kemudian di sini nggak ada yang baru, nggak ada yang susah sih. Nah, bagaimana caranya konteks ini keluar? Konteks tidak perlu diketikkan. Jadi kalian tinggal ketik this admin activity, langsung kurung, nanti dia akan berubah menjadi konteks. Nah, ubah ini hanya saya komen aja untuk coding dari ubah, hapus, dan batal. Seperti itu. Nah, seperti di sini. Sama resave layout ini nggak usah, jadi kalian ketik langsung false, dia akan keluar. Ini pun juga gitu. Set on click listener, jangan pilih yang kurung, tapi yang kurung kurawal. Sehingga kalau kurung kurawal, dia akan keluar it view-nya. Seperti itu. Nah, start activity intent ini kalian juga tinggal klik this aja, tanpa perlu diketikkan package kontaknya. Jadi nanti dia sudah keluar juga. Oke, ini override Van Nah, Supreslin ini ternyata juga dipanggil di sini ya. Jadi nanti perlu ditentukan. Plekan saja codingnya dengan saya. Oke, seperti itu. Sampai di sini sudah aman. Kemudian kita ke editor activity. Nah, ini editor activity. Sama kita juga ada impornya di sini, cuma sedikit ya. Nah, ada impornya juga. Kemudian di sini ada apa namanya ID-ID ya, dari ID-ID, di mana ID itu seperti biasa kita taruhnya adalah di XML-nya. Nah, ini untuk tambah ekstra. Nah, oke, nggak usah dituliskan. Jadi kalian petik 2 ID, koma, nanti langsung ketikkan 0, gini dia langsung keluar. Sehingga kalau misal saya coba gitu ya, dia ini misalnya titik 2, misalnya ID, kemudian di sini 0. Nah, dia langsung keluar ya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian sama klik on listener it view ini kalian pilih yang kurung kurawal. Eh, Kurung kurawal dan semuanya kalian sesuaikan juga ya dengan punya saya. Saya sudah mengalami hal-hal error banyak kemarin, sehingga ini adalah codingan yang tepat. Kalian tinggal mengetikkan sama dengan saya. Kalau kemarin saya perlu di apa namanya implement member dan segala macam pada Android, enggak, karena saya sudah mengalami percobaan yang begitu sulit ya kemarin, sehingga sudah mendapatkan coding yang sudah insya Allah sempurna seperti itu. Jadi kalian tinggal ngikutin aja. Nah, tinggal di sini aja. Kemudian
kira-kira ada 77. Insya Allah tidak ada yang tertinggal di PDF saya. Jadi saya harap waktu ngoding itu sesuaikan line-nya dengan saya. Saat ada error nanti gampang dievaluasinya, dicocokkan dengan punya saya. Seperti itu. Nah itu saja. Kemudian kalau yang ini nanti juga sudah saya tunjukkan ya di mana namanya. Mungkin saya ambil sih sedikit. Gitu. Kita urut aja dari adapter. Ini ada user adapter. Oke, misalnya kita ke user adapter. Nah, user adapter ada ini, dilihat importnya juga, insya Allah sudah saya beri ya. Nah, importnya ada ini, kemudian kalau di tilik-tilik ke bawah, kita lihat dia ada sekitar 53. Seperti itu. Ini adalah user adapter. Kemudian, setelah itu di sini ada data, ada user DAO. Nah, ini. Nah, ini adalah salah satu eh, room ya, database kita atau query seperti itu di mana user DAO ini adalah query kita untuk menuju tabel user. Nah, sedangkan entity di sini dia adalah tabel usernya. Nah, jadi kalau nggak serumit di PHP SQL ya, kita tinggal deklarasikan saja data kelasnya seperti itu. Ini tabelnya tabel user. Nah, makanya saat di sini user DAO ini sudah paten library dari Android Studio ya. Jadi query-nya di mana dia itu hanya memanggil kalau kita insert berarti nanti di dalam insert atau di main activity yang memanggil insert dia akan insert delete kemudian diupdate update seperti ini. Oke. Oke, sudah itu kita ada user DAO, ada ini, nah IPB database. Nah ini adalah menghubungkan dengan database ya. Nah kalau dicek di sini ada konteks database dan room database. Pastikan sama juga importnya, sehingga susunan dari lainnya juga sama dengan punya saya. Hanya ini saja. Ya, ketikan sama persis saat kalian ada merah, nanti coba dicek antara impor dan di codingnya. Impor ini adalah sesuatu kalau di sini merah berarti dia tidak ada di sini. Misal nih kalian sudah ngetik dengan benar gitu ya. Nah kemarin saya sudah melalui hal ini gitu. Oke. Kemudian sama tadi editor dan main activity sudah. Sehingga kalau saya coba untuk jalankan,